menyapa Anda dalam acara yang luar biasa, yaitu promosi KIE Program Bangga Rencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama dengan Mitra Kerja Komisi 9 DPR RI pada hari Ahad 25 September 2022 bertempat di Aula SMP Negeri 1 Tegal Limor, Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kami hadir bersama dengan warga Kecamatan Tegal Limor, Kabupaten Banyuwangi. Dan salah satu faktor penyebab dari stunting ini adalah jarak kehamilan terlalu dekat. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya KBPP, keluarga berencana pasca persalinan, dalam rangka mencegah stunting yang akan dipaparkan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Anas Tahir selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Yang kedua ada Bapak Ronald Stephen Rigo selaku Kepala UPT Balai Diklat KKBP Jember. Dan selanjutnya ada Ibu Heni Setiorini yang merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam sehat ya sedanten. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kepada Bapak Anas. Oh bapaknya. Bapak, penggunaan alat kontrasepsi selain mengendalikan kuantitas penduduk juga menjadi kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dengan kehamilan yang terencana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, bagaimana pendapat Bapak Anas mengenai hal ini, dan bagaimana Bapak berkaitan dengan pengendalian penduduk, adakah peraturan atau perundang-undangan terbaru untuk mengaturnya? Baik Bapak, kami silakan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Mahira. Namanya bagus, Mahira, pasti mahir. Dan karena Mbak Mahir yang bersemangat, kita semua harus ikut bersemangat. Pak Ibu yang saya hormati, Bu Beni juga yang saya hormati. Benar sekali Mbak Mahira bahwa penggunaan alat kontrasepsi ini punya pengaruh sangat besar, baik terhadap pengendalian jumlah penduduk maupun terhadap penyiapan SDM yang benar. Sebab dengan penggunaan alat kontrasepsi kita bisa mengatur kelahiran. Sebenarnya kuncinya itu pada kata mengatur kelahiran. Pada saat kita hendak mengatur kelahiran, salah satu yang terpenting adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ada faktor-faktor lain yang diperlukan pada saat kita ingin melakukan pengaturan soal kelahiran ini. Misalnya tadi disampaikan sama Pak Mahira, jangan terlalu cepat nikah. Kalau sudah nikah, jangan. Jadi ada istilah 4 apa Bu? Ada 4. Jadi jangan terlalu cepat, ngebet piye kan seperti itu. Jadi tunggu kalau mbak-mbak yang menikah sampai berusia 21 tahun. Kalau mas-mas ditunggu sampai usia 25 tahun. Dengan begitu kita lebih siap menghadapi tahapan-tahapan kehidupan yang berat. Kalau kita sudah siap, insya Allah kita juga akan melahirkan generasi yang unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian sudah nikah, ada yang harus diatur lagi. Soal jangan terlalu sering. Sekarang punya anak, tahun depan punya anak lagi, itu terlalu sering. Jadi ada orang anaknya 3 dalam waktu 4 tahun. Yang kecil digendong, yang kakaknya dituntun, yang adiknya yang paling kecil masih di kandungan. Jadi 3. Ini juga akan mengurangi saat-saat penting bagi orang tua untuk menyiapkan
calon-calon atau kader-kader bangsa yang berbaik. Kemudian juga jangan terlalu tua, usia 40 baru nikah, perempuan lagi, payung itu. Usia-usia 39, 40, 41 meskipun masih mungkin hamil, tapi itu usia-usia rentan bagi kesehatan bapak, bagi kesehatan ibu-ibu. Bisa jadi akan memunculkan resiko kematian ibu yang jauh lebih tinggi ketimbang melahirkan pada usia 25 tahun. Bahkan juga resiko kematian bayi yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya dengan melakukan perencanaan yang baik pada masa-masa kelahiran ini, dengan sendirinya kita berarti telah melakukan persiapan untuk generasi ke depan yang unggul dan berkualitas. Begitu Pak. Baik, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Anas. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa perlu diingat bahwasanya usia menikah yang ideal itu bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Dan diharapkan kepada ibu-ibu untuk dapat yakin seketika setelah melahirkan untuk segera menggunakan KB pasca persalinan untuk menghindari anak stunting. Dan pemirsa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita lanjut ke narasumber kita, yaitu Bapak Ronald yang merupakan Kepala UPT Balai Diklat KKB Kabupaten Jember. Baik Bapak, langsung saja nih. Untuk pertanyaannya Bapak, strategi apa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan cakupan KBPPP? Baik Bapak, disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Yang terhormat Bapak Haji SG Anas Tahir, yang kita kenal dengan Gus Anas. Bu Heni, Kepala Dinas Sosial dan P2KB, Pak Camat, Kader atau pengurus NU, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tentang strategi, tentunya saya harus menjelaskan dulu apa itu KBPP. Karena kita dengar-dengar KBPP apa ya gitu. Kalau kita tanya-tanya nanti apa nih KBPP, kan nggak tahu ya. Jadi KBPP adalah sebuah metode pemasangan alat kontrasepsi pada ibu-ibu pasca salin. Jadi ibu ketika melahirkan langsung dilayani dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kebanyakan itu menggunakan alat kontrasepsi yang disebut dengan AKDR. Nah, apa manfaat dan bagaimana efektivitas daripada KBPP ini adalah supaya ibu-ibu setelah melahirkan tidak kelupaan setelah 40 hari masa nifasnya nanti ya mohon maaf ya kalau sudah kumpul dengan suami bisa nanti tadi yang disebut Pak Gus Anas ya, jadi kemungkinan nanti anaknya dekat-dekat. Jadi kita harus menjalankan agar tidak lupa, maka segeralah mengikuti program kami dengan penggunaan alat kontrasepsi tadi. Nah itu KBPP ya. Kemudian bagaimana strategi KBPP ini bisa diterima oleh masyarakat? Sebagaimana yang Pak Camat tadi juga sampaikan, pendampingan dan pemberian pengertian kepada masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu hamil
itu sangat penting. Jadi teman-teman PLKB dan PKB kami di lapangan, para kader, ada PKBD dan sub PKBD kami, mereka sudah punya peta di mana ada ibu-ibu hamil, kemudian mereka datangi dan memberikan pemahaman sebaiknya nanti kalau setelah melahirkan segera menggunakan KBPP tadi atau pasca salin. Nah, dengan demikian ketika mereka memahami pentingnya menggunakan KBPP tadi untuk menjalankan kelahiran, dan yang kedua juga untuk membuat mereka agar tidak lupa menggunakan alat kontrasepsi, agar tidak langsung ada adik lagi. Kemudian yang ketiga yang paling penting saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah adalah untuk mencegah stunting dari dulu. 4T yang disampaikan oleh Pak Gus Anas tadi, salah satunya adalah terlalu dekat. Jadi kalau baru melahirkan kemudian tidak lama hamil lagi, itu terlalu dekat. Nah, kemungkinan besar itu akan menyumbang lahirnya stunting baru. Nah, ini mungkin penjelasan saya. Dari strateginya adalah melakukan pemetaan untuk teman-teman kami di lapangan, melakukan pemetaan, kemudian pendekatan dan juga memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya KBPP. Demikian, terima kasih. Dan pemirsa yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bahwasanya salah satu cara untuk mencegah stunting yaitu menjaga jarak kelahiran untuk tidak terlalu dekat, begitu nih Bapak. Dan jarak yang direkomendasikan untuk mengatur jarak pada setiap angka kelahiran yaitu setidaknya 36 bulan, betul Bapak? Nah, betul nggih? Jadi sebuah perubahan itu hanya akan menjadi angan-angan saja jika tidak dilakukan dengan aksi yang nyata. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya dan pemirsa yang ada di rumah, untuk mari bersama-sama mengkampanyekan, menggencarkan bersama-sama untuk tangga-tangganya mungkin yang baru lahiran untuk melakukan KB pasca persalinan. Dan pemirsa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tahun 2045. Baik pemirsa, kita langsung saja ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Ibu Heni Setiarini yang merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Baik Ibu, langsung saja nggih. Strategi apa Ibu yang dilakukan OPDKB Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan cakupan sasaran KBPPP? Berbagai strategi sudah kita upayakan untuk penurunan stunting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk saat ini di Kecamatan Tegalrimo, saya mohon dengan hormat, tidak cukup diselesaikan oleh seorang camat, oleh seorang kepala desa terkait dengan penurunan stunting khususnya yang ada di Kecamatan Tegalrimo. Berbagai program sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kami mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Tadi sudah sempat disebut Pak Tukino oleh Pak Camat Tegalrimo. Saya yakin Tegalrimo ini sawai ombo-ombo Pak Haji. Ya, sawai ombo-ombo jeruknya akeh, buah nagane akeh. Jadi saya rasa di saat kondisi rumahnya mungkin dipandang itu enggak keramikan, karena memang enggak pengen dikeramik. Padahal di belakang sawah hektaran, kan gitu ya? Kan? Itu Tegalrimo. Dan memang kalau kita nggak bisa pungkiri, kalau kita jelimeti cerita indikator kemiskinan, mungkin nggak orang melarat lah Tegalrimo ya. Semua sejahtera. Jadi sepertinya kalau cerita bansos nggak perlu Pak Haji. Kalau cerita tadi Pak Camat mungkin bukan karena asupan nutrisinya yang kurang, ada stunting, tapi karena mungkin pola asuh yang kurang pas. Bapak ibunya sama-sama sibuk bekerja, padahal untuk
ekonomi kecukupan. Jadi saya minta tolong dengan hormat nanti merapat ke PLKB masing-masing, coba diaudit, diinventarisir. Jadi anak-anak yang info dari Pak Camat tinggal 58 tadi, coba stuntingnya karena apa? Minta tolong ini kanan kiri tetangganya mungkin yang tahu persis, kasih informasi itu ke Pak Camat, kasih informasi itu ke teman-teman PLKB, biar kita bisa sama-sama menyelesaikan. Mungkin meskipun sawahnya ongkol tapi tidak punya MCK di rumahnya, masih ada kira-kira seperti itu. Lebih nyaman kalau BAP di sungai, yo sing luwih gede, luwih leluasa kan seperti itu. Mungkin saya juga wong desa, di CE sering memang sobo kedung, adusnya nang kedung, tapi itu kan zaman dulu, belum ada ciki-ciki yang bentuknya sekarang bisa merusak anak-anak kita. Sekarang makanan-makanan seperti itu, dan pewarnanya seperti itu, MSG-nya dan sebagainya, mungkin itu yang bisa merusak dari anak-anak. Mboknya seneng aja itu kayak iki aja ben meneng, ben gak nangis. Padahal kandungan nutrisi itu masya Allah, itu orang-orang yang mampu dari segi ekonomi bisa memberikan itu semua. Orang-orang yang mampu dari segi ekonomi bisa membangun rumah, harusnya ada MCK, ada sanitasi yang cukup, air bersih. Cuman karena mungkin nggak ngerti, dari dulunya juga fine-fine saja, aman-aman saja, tetap dengan lantai tanah dan sebagainya, dengan tidak ada MCK mungkin seperti itu. Jadi saya minta tolong kembali lagi dari 58 yang tadi disampaikan Pak Camat, syukur alhamdulillah. Kalau yang ada di sini notabene tokoh masyarakat yang mungkin sawah berapa bau, berapa hektar, bisa menjadi bapak asuh, bisa menjadi ibu asuh dari balita stunting yang ada di Kecamatan Tegagrimo. Teknisnya seperti apa Bapak asuh, ibu asuh, silakan buat nasi dengan Pak Camat, dengan teman-teman PLKB. Mungkin pesan ke Lijoan, kasih Lijoan itu 450.000 sebulannya. Lijoan ini mungkin ke rumah siapa untuk bisa memberikan mungkin ayam, bosaon bopiro, mungkin daging. Kan nanti kalau di total bisa 1 bulan 450.000. Warga itu tidak perlu menyimpan makanan di kulkas, karena mungkin warga mampu kita nggak punya kulkas. Saya yakin wong sugih-sugih yang hadir di sini belum tentu punya kulkas Pak Haji, karena emang bayar listrik. Ya kayak saya tuh terayu bapak saya wong Tapan Rejo Kodong Desone, mbah saya akeh sing rumah di persen sini. Ya, bahkan dulu kepala desa Tegagrimo itu emas saya Pak Untung itu. Nah, itu juga mungkin wong sini itu emang beli kulkas karena emang bayar listrik, padahal mampu tuku kulkas. Nah, saya yakin seperti itu Pak Camat. Jadi nanti bisa kolaborasi terkait Bapak asuh, Ibu asuh. Coba nanti kalau memang yang memang dari segi ekonomi sudah mapan bisa menjadi Bapak asuh atau Ibu asuh. Kasih Lijoan itu duit 450.000 untuk bisa mensupport dari balita stunting. Setiap harinya ben mampir, nggak tahu ngeduk tempe, tahu, ayam, daging, sidik-sidik sampai jumlahnya nanti sebulan yang diasuh anak stunting itu sampai 450.000 kalau diuangkan. Monggo, itu bentuk juga dari sedekah kita, dari empati kita kepada kanan kiri kita. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, belanja cantik itu program pemerintah sudah ada. Alangkah indahnya kalau kita semua yang ada di sini ikut meroyok, yang tadi dibilang Pak Camat, ikut meroyok yang 58 tadi segera diintervensi. Semoga pas bulan timbang nanti di bulan November ada bulan timbang, nanti yang 58 itu sudah mentas semua. Ya, sepakat deh. Itu mohon maaf Mbak agak panjang sedikit karena saya kalau KBBP mungkin teknisnya lebih ke teman-teman PLKB, silakan merapat ke sana. Yang perlu KB pasca persalinan biar teknisnya pas, dan saya pesen untuk yang jangka panjangnya pemasangan EUD atau steril atau apa istilahnya yang dari kita dulu, zaman dulu, tolong itu benar-benar dimanfaatkan agar jarak kita melahirkan atau punya anak itu bisa benar-benar diatur. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Dan perlu diingat pemirsa yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang perlu diperhatikan salah satu halnya untuk mencegah stunting yaitu menerapkan pola asuh yang baik, dan yang berperan itu tidak hanya ibu namun juga ayah. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini? Sepakat, oke mantap. Jadi pemirsa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur jika semakin siapkan generasi emas tahun 2045. Dan pemirsa, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu pentingnya KBPP Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam rangka mencegah stunting. Dan sudah saatnya pemirsa, saat ini adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ani, saya dari Tegal Timur, khususnya dari Kutorejo. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Heni khususnya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan penggunaan KB dini pasca melahirkan. Ini saya khususnya sebagai ibu muda, kadang itu mau KB itu takut yang pertama gemuk terutama, karena nanti kalau gemuk nanti berpengaruh terhadap cinta dan sayang suami. Dan itu masih dilema ibu, sebenarnya KB seperti apa yang harus diterapkan? Apakah suntik 3 bulan ataukah IUD atau sebagainya yang bisa mencegah agar tidak tetap menjaga postur tubuh yang masih yang ideal seperti itu. Yang kedua yaitu gini Bu, saya juga khususnya ibu muda itu kadang bingung Bu, sebenarnya itu stunting itu dilihat dari segi mana? Sebenarnya kami sebagai ibu itu sudah berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan anak, makan sudah disiapkan sedemikian rupa dengan gizi yang diperhatikan. Terus vitamin juga tidak lupa. Kadang itu kok masih stunting gitu loh. Apakah padahal itu kita juga setiap bulan ikut timbang gitu loh. Sebenarnya lebih di khususnya bagaimana stunting itu, apakah tinggi badannya atau kurusnya atau seperti apa gitu Bu. Kami sebagai ibu yang kadang bekerja gimana deh, kadang juga bingung seperti itu. Jadi mohon nanti pencerahannya sebenarnya stunting itu dilihat dari segi mana khususnya, supaya kita lebih memahami secara khusus lagi, bukan secara umum gitu. Terima kasih Bu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis. Terima kasih Ibu Anis atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Bagaimana menghadapi keinginan orang tua yang supaya punya banyak cucu. Jadi kita harus yakinkan memang dengan melakukan edukasi seperti ini dilakukan sebanyak mungkin dan semerata mungkin agar para penduduk Indonesia semua sadar. Sebenarnya begini, penduduk yang terlalu besar kalau tidak dikelola dengan baik, itu artinya pada masa kelahiran nggak terurus, masa perkawinan nggak terurus, pasca kelahiran nggak terurus, itu akan menjadi beban. Jadi penduduk yang lewat besar itu akan jadi beban bagi bangsa ini. Sebaliknya kalau penduduk ini dikelola dengan baik secara berkualitas, dia akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi bangsa ini. Jadi kalau anak-anak karena keinginan orang tua harus dipaksa kawin lebih awal, kira-kira kan begitu, di umur 17 tahun dikongkon
nikah supaya cepat punya cucu. Itu resikonya besar. Baik resiko kepada ibu maupun resiko kepada bayi. Sebab kalau calon ibu baru berusia 17 tahun, itu secara fisik belum siap, belum matang. Padahal perkawinan itu kita akan menghadapi episode yang cukup berat. Orang hamil zaman baru 9 bulan, setiap hari menggotongin anak dalam tubuh. Itu diperlukan kekuatan tubuh yang sudah matang. Kalau ini belum matang, belum usia 21 tahun, itu rentan. Dulu, seperti Pak Camat bilang, dulu pada zaman kita harus dikejar naik kata itu. Sebenarnya zaman itu banyak sekali angka kematian ibu, angka kematian bayi banyak sekali. Cuma datanya belum sebaik hari ini. Kita tidak ingin itu terulang. Jadi biarkan anak kita secara fisik memang benar-benar sudah siap menghadapi masa-masa kehidupan yang berat ini. Demikian juga secara mental. Nah, sekarang itu angka perceraian terlalu tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena nikahnya terlalu dini. Karena nikah terlalu dini, mentalnya belum siap, ada masalah sedikit penyelesaiannya cerai. Ini yang harus terus-menerus kita sampaikan kepada pemuda kita, termasuk kepada para orang tua yang kepingin punya cucu banyak. Saya kira dengan begitu mereka akan sadar, lebih baik 2 anak berkualitas daripada 20 anak tapi yang 10 stunting. Saya kira begitu. Dan yang bagaimana cara menghadapi stunting supaya sampai ke angka Z, ini panjang lagi. Tapi kira-kira begini. Masalah stunting itu harus dihadapi minimal pada 3 tahapan. Pertama tahapan pranikah, yang kedua masa kandungan, yang ketiga masa pasca persalinan. Apakah ini nanti perlu dikulik lagi oleh Pak Rigo karena ini detail dan terlalu panjang. Tapi kira-kira memang disiapkan sejak 3 bulan sebelum nikah. Jadi 3 bulan itu arek-arek sebelum siap nikah dikasih ilmu dulu. Dikasih pemahaman bagaimana mereka melakukan persiapan menghadapi pernikahan. Kalau ibunya siap baru nanti nikah, kira-kira begitu. Lalu kalau sudah hamil juga diberikan sosialisasi lagi. Karena menghadapi masa kandungan itu perlu gizi, perlu perawat, perlu kontrol ke dokter. Nah kalau kita abai, kemungkinan lahir stunting sangat tinggi. Jadi kira-kira seperti itu, dan saya kira cukup Mbak Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anas dan juga Bapak Rigo dan juga beserta Ibu Heni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tegal Liwa Kabupaten Banyuwangi yang sudah hadir pada hari ini. Boleh tepuk tangannya. Mari kita bersama-sama untuk mencegah stunting Bapak Ibu semuanya dan pemirsa yang ada di rumah. Salah satunya adalah dengan menggencarkan konseling KB pasca persalinan. Karena ber-KB itu bukan hanya untuk mengatur jumlah anak, tapi juga untuk menghasilkan anak yang berkualitas bebas dari stunting. Dan terakhir perlu diingat nih, khususnya anak-anak muda, usia ideal menikah untuk perempuan yaitu 21 tahun dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Ijazah sebelum ijazah. Dan